Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu para dosen. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran. Nama saya Iketut Kliwon, berasal dari SMP Negeri 4 Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, anak-anak silakan berdiri. Kemudian ambil sikap amusti karana. Doa mulai. Om Saraswati Namasudhyam Warade Kamuri Idirastu Karasami Siddhi Bhavantum Sadyam. Om Pramurisa Saraswati Mahasiddhi Nama Swaha. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anak, jadi sebelum pelajaran dimulai, Pak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Nafani, apa ada temannya radio nak? Ada Pak. Siapa nak? Banyak juga sakit, coba balas hutan hujan di kayu selengkap. Ya, jadi ada temannya yang tidak hadir, satu karena sakit, yang dua orang karena di daerahnya sudah turun hujan, sehingga mereka tidak dapat hadir pada hari ini. Jadi khusus kepada anak yang sakit nak, mari kita doakan bersama, semoga cepat sembuh dan untuk pelajaran selanjutnya bisa hadir dengan kita. Anak-anakku, sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak tetap bisa hadir ke sekolah. Anak-anak tetap disiplin. Anak-anak tetap bertanggung jawab. Bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Itu membuat Pak sangat bangga. Ya, Pak sangat bangga terhadap rasa disiplin kalian. Namun Pak bangga juga karena anak-anak sudah tunduk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Bapak lihat anak-anak sudah semuanya pakai masker, dan tolong ini diterapkan ya. Bukan datang ke sekolah, kalau anak keluar rumah tetap pakai masker. Kalau sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Dengan demikian mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, kita tahu bahwa setiap hari kita memerlukan kebutuhan agar bisa kita hidup layak sebagai selayaknya seorang manusia. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan itu sudah barang tentu ada interaksi. Ya, ada interaksi. Nah, melalui interaksi lah, seperti misalnya anak perlu bahan makanan, ya, anak perlu pendidikan, anak perlu kerukunan di keluarga, anak perlu juga kerukunan antar umat beragama, anak perlu juga agar negara kita ini tetap aman dan damai. Nah, itu semua akan tercapai, akan terwujud bila ada lembaga-lembaga sosial. Nah, oleh karena itulah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Ya, jadi kita akan bahas pengertian, jenis dan fungsi lembaga sosial.
itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Namun, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, ya, jadi itu tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, setelah proses belajar mengajar berakhir, anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian lembaga sosial. Tujuan yang kedua, menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Tujuan yang ketiga, menjelaskan fungsi lembaga sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun perlu Pak sampaikan juga bahwa di dalam proses belajar mengajar ini nantinya akan Bapak memberikan penilaian. Pertama ada penilaian proses, ya, ada penilaian proses. Bapak akan nilai anak-anak selama mengikuti pelajaran. Lebih-lebih nanti pada saat kita diskusi. Siapa anak-anak yang kelihatan aktif, siapa anak-anak yang kurang aktif, siapa anak yang bermain-main. Ini nanti semua akan Bapak nilai dalam penilaian proses. Begitu juga nanti di akhir pembelajaran Bapak juga memberikan penilaian pengetahuan. Nah, itulah yang perlu Pak sampaikan pada di awal ini. Dan sekarang kita langsung membahas tentang materi pengertian jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, jadi sekarang Pak tayangkan gambar. Coba anak semua mana ke depan? Coba. Nah, jadi coba anak semua lihat ke depan ya. Lihat ke depan. Nah, kira-kira siapa yang berani? Itu gambar apa? Apa yang dapat anak jelaskan tentang gambar ini? Ayo. Siapa? Ya? Ayo nak, silakan. Jadi gambar di depan itu adalah gambar satu keluarga yang sedang makan. Iya, bagus, tepuk tangan. Jadi inilah gambar keluarga yang sedang makan. Nah, ini gambar kedua. Siapa yang bisa? Siapa yang berani menjelaskan tentang gambar tersebut? Ayo. Ya, Nak Agung. Jadi gambar tersebut adalah sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas. Ya, betul? Ya, jadi gambar ini adalah proses belajar mengajar. Selanjutnya ada gambar tiga sekarang. Siapa yang berani menjelaskan gambar ini? Ayo. Di pasar, seseorang yang menjual belikan sayur atau barang yang dibutuhkan oleh manusia. Iya, tepuk tangan, betul. Jadi itulah gambar pasar, tempat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang ada gambar selanjutnya. Nah, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan gambar itu? Ayo. Silakan, Nak. Ya, Abi. Dari pengamatan yang saya lihat dari gambar tersebut adalah DPR atau MPR yang sedang rapat di Kejaksaan Agung. Nah, di ruang sidang. Oh, di ruang sidang. Ulang Pak. Di ruang. DPR di ruang sidang. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang berdasarkan pengamatan anak-anak. Lalu apa sih yang disebut dengan lembaga sosial? Yang kedua, ya, melalui pengamatan juga lembaga-lembaga sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, artinya apakah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat itu bermanfaat atau tidak bagi anak? Ya, kalau memang itu bermanfaat, manfaatnya apa? Nah, inilah anak-anak cari jawabannya. Ya, inilah anak cari jawabannya sebentar lagi melalui diskusi. Bisa anak cari di buku paket, atau nanti setelah pulang bisa kamu cari di YouTube. Ya, nak ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini anak-anak akan Pak bagi menjadi 5 kelompok ya. Pak bagi menjadi 5 kelompok. Itu kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok keempat. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKS. Materinya. Duduk mendekat ya. Anak-anak, sekarang LKPD sudah Pak berikan ya, nomor kerja itu sudah Bapak bagikan. Tolong isi ya, isi nomor kerja itu. Silakan diskusi dengan teman sebangkunya. Setelah nanti diskusi kalian selesai, nanti salah satu dari kelompok itu ada yang mempresentasikan, sedangkan kelompok lain mendengarkan dengan seksama. Bisa memberikan sanggahan, bisa bertanya, bisa juga menambah, ya, menambah tentang apa yang disampaikan kelompok lain. Untuk itu silakan diskusi nak, diskusi dimulai. Ya 7B ya, 7B. 7B buat ketuanya siapa? Kamu ya. Ya, contohnya, nah ini kan jelas nih lembaga sosial agama. Apa contohnya? Misal ada PKBI, ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Yanu ada lain. Kalau di Bali itu kan banyak, ada PKBI-nya, ada apa namanya? Ada sekegongnya, sekesantinya. Itu contohnya. Kemudian fungsinya. Ya. Contohnya kan seperti Nah, contohnya ini lembaga apa? Misalnya ini kan lembaga ekonomi apa ada contohnya? Pasar ya. Misalnya bank, ini kan warung. contohnya itu Ya, kantin sekolah. Ya, itu lembaga ekonomi. Fungsinya apa? Nah, silakan uraikan berdasarkan pendapat kalian. Udah? Itu ya. Kursus. Ya, ada misalnya bimbel bimbingan belajar. Kan semua itu ya. Ya, itu. Fungsinya apa? Nanti uraikan ya. Silakan diskusi. Pesantren itu lembaga agama. Fungsinya 3 lembaga ya. Dalam 4 itu fungsinya. Contohnya bisa lembaga apa? Anak-anak, jadi waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang tiba saatnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Siap. Nah, biar ini bagus, Pak minta kelompok 1 dulu maju, sampaikan hasil diskusi kalian, dan kelompok yang lainnya mendengarkan. Ya, dengarkan pendapat kelompok 1. Nanti kelompok yang lainnya bisa bertanya, bisa memberikan sanggahan atau memberikan tambahan pendapat. Ya, siap? Silakan nak, kelompok 1 silakan ke depan. Silakan nak, kelompok 1 ikut berdua ya. Ya. Kami dari kelompok 1 dan ketua saya sendiri
atas nama Putu Rahayu Arisanti dan anggota di sini kami akan mempresentasikan tentang lembaga sosial keluarga. Lembaga sosial keluarga. Contoh yang ada di masyarakat yaitu PKK. Fungsinya yang pertama, fungsi reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberi keturunan. Yang kedua, fungsi ekonomi. Suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anaknya. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan tepuk dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi apa yang disampaikan kelompok 1 itu sudah bagus. Sekarang Pak kasih kesempatan sama kelompok lain. Apa ada yang bertanya? Atau berikan pendapat? Atau memberikan sanggahan? Silakan. Ada? Ya, apa nih? Saya akan menanggapi kenapa belum dijelaskan pengertian dari lembaga sosialnya. Terima kasih atas sarannya. Saya tadi lupa. Lembaga sosial adalah kumpulan norma-norma, nilai, kerjasama yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda di masyarakat. Iya. Ya, silakan. Ada lagi? Baik, jadi di sini saya akan memberikan tambahan mengenai fungsi lembaga keluarga. Jadi, fungsi dari lembaga keluarga yang paling utama adalah dalam memenuhi kebutuhan biologis, emosional, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Rabi. Terima kasih atas tambahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan kembali ke Pak. Kelompok mana? Yang siap, ayo. Kelompok mana? Ya, Pani. Kelompoknya apa nih? Silakan. Sama dengan tadi ya, yang lainnya dengarkan. Ya, bisa bertanya, bisa memberikan sanggahan, atau bisa memberikan pendapat. Om Swastiastu, saya dari kelompok 4 dengan ketua saya sendiri Fani dan anggota Putu Karina Dewi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengertian dari lembaga sosial dan jenis lembaga sosial. Pengertian dari lembaga sosial adalah kumpulan norma-norma, nilai, kerjasama yang memiliki tujuan, fungsi yang berbeda di masyarakat. Sedangkan jenis lembaga sosial, 1, contohnya yang ada di masyarakat, 1, ada sekolah. Fungsinya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan. 2, ada kursus komputer. Fungsinya adalah memberikan pengetahuan lebih di bidang komputer. 3, ada homeschooling. Fungsinya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dan silakan kalau ada teman-teman yang mau menambahi atau menanggapi bisa langsung ditanggapi. Silakan nak, ayo. Saya dari kelompok 3 akan memberikan beberapa fungsi mengenai lembaga pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin memberikan beberapa fungsi tentang lembaga pendidikan. Fungsi yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan. Yang kedua, menyiapkan beberapa peserta yang berprestasi untuk mengikuti olimpiade atau cerdas cermat di berbagai kalangan lomba. Sekian, terima kasih. Iya. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan kepada Abi. Nanti saya juga akan menambahkan lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Iya, tepuk tangan dulu, Bro. Silakan nak. Lagi. Ya, kelompoknya Abi, silakan nak.
sini saya dari kelompok 2. Om Swastiastu. Baik, di sini saya dari kelompok 2 dengan ketua saya sendiri Igede Agus Saputra dan anggota Dengan saya sendiri Miriska Dewi. saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan bagian lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah kumpulan norma-norma, aturan-aturan yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Kemudian jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial yang akan dijelaskan adalah tentang lembaga sosial agama. Contoh yang ada di dalam masyarakat adalah PHDI, MUI, pecalang desa adat, pesantren, dan lain-lain. Fungsinya adalah 1. Merupakan sumber pedoman hidup bagi individu atau kelompok. Yang kedua, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Yang ketiga, merupakan tuntunan tentang prinsip benar dan salah. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kalau ada pendapat, silakan. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Abi. Aduh. Sekarang itu telah disampaikan bahwa tentang lembaga agama. Sekarang Pak berikan kesempatan kepada teman yang lain, kepada kelompok lain. Silakan. Bisa bertanya, bisa memberikan tanggapan, bisa menambahkan. Silakan. Saya boleh? Saya Pak. Iya. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang lembaga sosial agama, yaitu fungsinya agar dapat meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama. Iya. Jadi bagus. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu silakan lanjutkan. Terima kasih atas pendapatnya atau tambahannya. Nanti kami akan tambahkan lagi. Akhir kata saya ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Nanti dulu. Langsung diperiksa lagi. Om Swastiastu. Jadi di sini saya sebagai ketua kelompok saya sendiri dan anggota saya Iya. akan membacakan hasil presentasi ulang Pak. Om Swastiastu. Jadi saya sebagai ketua kelompok Abi dan anggota saya di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Nah, yang pertama jelas pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma yang pasar, bank, kantin sekolah, BUMN, persekutuan hubungan inter atau SIPI, perseroan terbatas, BUMD, dan bank. Itu masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup. Dan yang terakhir sebagai pedoman dalam rangka penggunaan tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja dan cara pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut dengan PHK. Belum. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan tentang lembaga sosial ekonomi. Intinya, yang pertama memproduksi ekonomi semaksimal mungkin. Terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh kelompok 2. Nanti akan saya tambahkan lagi pengertian fungsinya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Iya, tepuk tangan lagi. Kasih aplaus. Tadi sudah disampaikan lewat presentasi. Apa yang disampaikan itu sudah benar semua. Namun Bapak akan memberikan penguatan kembali. Adapun ya fungsi dari lembaga-lembaga sosial. Yang pertama, jadi Pak akan memberikan penguatan tentang lembaga keluarga. Jadi kamu tahu lembaga keluarga ya. Setiap mempunyai keluarga. Di sana di dalamnya ada bapak, ada ibu, ada anak. Lalu atas fungsi lembaga keluarga tersebut. Jadi lembaga keluarga itu yang pertama mempunyai fungsi reproduksi. Ya,
fungsi reproduksi. Tidak sampaikan kan? Fungsi reproduksi itu tiada lain. Lembaga keluarga ini adalah beranjak dari bertemunya seorang laki dengan seorang perempuan, diikat dalam sebuah perkawinan. Maka setelah mereka kawin, mereka akan mempunyai keturunan. Itulah namanya fungsi reproduksi. Ajaran-ajaran dengan kebaikan. Bagaimana cara berbuat yang baik, bagaimana cara bertindak laku yang baik, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi afeksi. Ya, ini fungsi afeksi. Ya. Fungsi afeksi itu artinya bapak sebagai kepala rumah tangga berhak memberikan rasa kasih sayangnya kepada anggota keluarganya. Cinta sama istrinya, menunjukkan kasih sayang sama ibunya, sama anaknya. Ya, itu namanya fungsi afeksi, memberikan kasih sayang yang tulus. Dari baru bangun sampai bangun kembali besoknya. Agar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Selanjutnya itu lembaga agama. Sebelum agama, siapa tahu agama apa saja yang ada di Indonesia? Ayo. Ya, tapi satu aja nih. Konghucu. Ya, jadi ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Konghucu. Itu agama-agama yang diakui di Indonesia. Ada fungsi lembaga agama. Yang pertama memerlukan sumber pedoman hidup, baik bagi individu maupun kelompok. Agama itu memberikan pedoman hidup saya tentang ajaran-ajaran kebenaran, ya, tentang ajaran-ajaran kebenaran, ya. Selanjutnya ada yang selanjutnya merupakan tuntunan tentang prinsip benar dan salah. Jadi di agama itulah termuat ajaran kebenaran. Mana yang salah, mana yang benar. Bisa begitu juga pedoman perasaan keyakinan. Jadi melalui ajaran agama memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita percaya dengan Tuhan. Yang kedepan ya. Yang ketiga fungsi lembaga ekonomi. Nah, contohnya tadi disebutkan ya, ada pasar, ada bank, ada PT, ada koperasi, bahkan ada kantin sekolah, bahkan warung. Itu semua termasuk bagian dari lembaga ekonomi. Fungsinya apa? Ya, satu, memberikan pedoman tentang pertukaran barang. Contohnya di pasar, memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Jadi pasar itu pembentuk harga. Ya, pasar itu bentuk harga. Di pasarlah akan membentuk harga daripada barang-barang yang dibawa ke pasar. Lembaga yang terakhir adalah lembaga politik. Jadi lembaga politik ini fungsinya yang pertama mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Jadi mengatur kekuasaan pemerintahan melalui undang-undang. Contohnya yang termasuk lembaga politik adalah MPR, lagi DPR, lagi Presiden dan Wakil Presiden, perbekal itu semua. Ya, yang fungsinya seperti tadi. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Ya, kalau ada konflik di negara itu dikontrol oleh lembaga politik. Ada di sana ada mungkin TNI-nya, polisinya. Itu termasuk lembaga politik. Kemudian fungsi ketiga menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Ya, wajib bawa perbekal kantor kepala desa. Jadi di sana merupakan pusat pelayanan masyarakat. Di sana ada mencari akte, ada mencari kelakuan baik, mengurus KTP dan sebagainya. Itu dilayani oleh pemerintahan desa. Anak-anak, demikianlah yang Bapak bisa jelaskan tambahan dari apa yang saya sampaikan.
Bagaimana? Apakah udah jelas atau ada yang bertanya? Silakan. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Jadi karena sudah jelas, sekarang Bapak ingin mengajak kalian dari pembelajaran tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Baik. Jadi ada 5 jenis lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Ya, bagus. Jadi Nabi menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Jadi pengertian lembaga sosial adalah seperangkat norma yang digunakan untuk mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, bagus. Upload dulu lagi. Nah, jadi setelah anak simpulkan sendiri apa yang kita pelajari pada hari ini, jadi anak-anak sudah lakukan sendiri. Melalui diskusi, melalui pengamatan, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian lembaga sosial, jenis dan fungsinya. Bagaimana anak-anak pelajaran pada hari ini dengan judul apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, Menyenangkan. Terima kasih. Nah, untuk itu, jadi karena sudah selesai, sekarang Bapak akan menguji kemampuan anak sejauh mana anak-anak telah menguasai materi yang disampaikan tadi. Untuk itu, pertama-tama buku ditutup dulu. Ini soalnya ya, dijawab dengan singkat. Isi 6, 8, 10 ya sudah. Isi aja kan aja. Anak-anak, karena waktu sudah berakhir, Pak berharap dikumpulkan. Taruh di meja ya, di meja depan silakan Pak yang ambil. Ya, ya Pak yang ambil ya. Terima kasih kepada anak sudah bisa mengerjakan ulangan tadi. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir di semester 1. Ya, pertemuan terakhir di semester 1. Dan sekarang anak-anak akan mengikuti PAS atau penilaian akhir semester 1. Untuk itu Pak berharap silakan belajar dengan baik. Jaga kesehatan. Ingat, tetap jaga patuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi cuma itu, sekali lagi Bapak ucapkan selamat belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Dan mari kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om